Baik, cukup kita prakteknya dari surat Al-Bayyinah sampai dengan surat Al-Adiyat. Berikutnya kita manfaatkan waktu kita untuk melanjutkan pembahasan sifatul huruf, ya, yaitu pada bagian yang kedua, sifat yang tidak berlawanan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, satu Mas, kita telah membahas sifat safir, ya, sifat apa? Safir yang dimiliki oleh 3 huruf, Shad, Zai, Sin. Kemudian juga kita telah membahas sifat qalqalah. Sifat apa? Qalqalah. Qalqalah ini dimiliki oleh 5 huruf, Qutubu jadin, Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Qaf, ya, Qaf bukan Qa. Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Ya. Kita telah membahas secara terperinci mulai dari definisi, ya, sampai dengan tingkatan qalqalah, termasuk juga kesalahan yang terdapat pada bacaan qalqalah. Baik, berikutnya sifat yang akan kita bahas adalah hari ini sifat lin, atau ada yang menyebutnya layyin. Satu berdua. Sifat berikut adalah sifat al-lin. Sifat lin ini menurut bahasa artinya as-suhulah, mudah. Maksudnya bagaimana? Ya, ini secara bahasa, ya. Kalau secara istilah, lin itu adalah sifatun utliqat 'ala al-wawi wal ya'i sakinatain, ya, sifat yang dinisbatkan kepada huruf waw dan ya sukun, ya, waw sukun dan ya sukun, al-maftuhu ma qablahuma, yang didahului oleh fathah sebelumnya. Nah, dinamakan dengan lin, apa sebabnya? Ya, ikhrajul harfi min makhrajihi bisuhulatin. Jadi keluarnya suara, ya, suara huruf itu ketika diucapkan dari makhrajnya, keluarnya itu dengan mudah, dengan ringan, ya, dengan ringannya. Wa biduni kulfah, tanpa beban, ya, ala lisan, ya, bagi lidah. Jadi tidak ada beban di dalam pengucapannya, mudah dan ringan, gitu, ya. Jadi mudahnya atau ringannya keluarnya suara pada saat mengucapkan huruf lin ini dengan mudah, ya. Inilah kenapa dinamakan dengan sifatnya, namanya apa? Lin. Lin atau layyin itu sebenarnya kan lunak artinya. Nah, ya, layyin itu kan apa? Lunak. Namun di sini maksudnya adalah, ya, suhulah, ya, mudah, min ghairi kulfah, tanpa beban, ya. Lidah ini terbebani dalam pengucapannya, ya. Jadi wawu sukun yang didahului oleh fathah, contohnya seperti apa? Khauf, ya. Ketika mengucapkan wawu sukun yang didahului oleh fathah, khaw, itu tanpa beban, ya. Bukan khawuf, enggak, khauf, ya. Kemudian apa? Al-maut, ya. Adapun ya sukun yang didahului oleh fathah, contohnya seperti Quraisy, as-saif, al-bait, ya. Coba ini dipraktekkan, ya. Coba khauf. Terus apa lagi? Qaum, ya. Terus ya sukun oleh fathah, al-bait, ya. Al-bait, ya. Quraisy, gitu, ya. Baik, jadi
dinamakan sifat ini dinamakan lin, ya, summiya bidzalika li'annahuma yajriyani fi linin wa adami kulfah. Ya, keduanya keluar dengan mudahnya, dengan ringannya, tanpa ada beban. Baik, ini sifat lin, ya. Kita menyebutnya apa? Lin, ya. Ada juga yang menyebutnya layin. Baik, kita pindah ke sifat berikutnya. Insyaallah tidak ada banyak catatan ya pada huruf lin ini atau sifat lin ini. Pada huruf wawu sukun yang didahului oleh fathah dan ya sukun yang didahului oleh fathah. Jadi huruf lin itu ada dua. Ya, huruf lin itu ada dua. Ya dan wawu. Ya, ya sukun yang didahului oleh fathah dan wawu sukun yang didahului oleh fathah. Berikutnya kita bahas sekarang sifat apa berikutnya? Inhiraf. Baik, sifat berikutnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sifat inhiraf. Apa artinya inhiraf, jamaah? Al-mailu atau al-udulu, ya, al-mailu 'anil syai' wal-udulu anhu. Secara bahasa, ya, inhiraf itu apa? Menyimpang. Ya, makanya ada akidah yang menyimpang. Bahasa Arabnya apa? Aqidah munharifah, ya, menyimpang, melenceng, ya. Nah, yang dimaksud inhiraf ini apa? Istilah inhiraf itu apa? Mailul harfi, ya, apa? Mailu sautil harfi, jazakallah khair, li'adami kamali jarayanihi bisabab i'tiradil lisani tariqahu, atau mailul harfi ba'da khurujihi hatta yattasila bi makhrajihi, ya, hatta yattasila bi makhraj ghairi. Ya, ini istilahnya. Para ulama mengistilahkan inhiraf itu apa? Condongnya suara, ya, atau melencengnya suara, ya, ketika keluar dari makhrajnya ini, setelah keluar dari makhrajnya ini suaranya tidak keluar secara lurus, tapi apa? Melenceng. Ya. Jadi tidak sempurna, keluarnya itu tidak apa? Sempurna. Sebab apa? Karena sebab terhalangnya oleh lidah. Ya. Jadi jalan keluarnya suara itu terhalang oleh lidah. Sehingga suara itu apa? Keluarnya apa? Melenceng, inhiraf. Ya. Nah, di sini ada dua huruf, ya, menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Walaupun, ya, ada yang berpendapat bahwa sifat inhiraf ini hanya dimiliki oleh huruf lam saja. Namun di sini kata Imam Ibnul Jazari, wal inhirafu suhiha fil lam war ra. Jadi inhiraf itu yang benar terdapat pada huruf lam dan ra. Jadi hurufnya ada berapa, jamaah? Dua, lam dan ra. Jadi coba kita praktekkan, kita ucapkan lam terlebih dahulu. Al. Suaranya tidak macet, ya, karena sifatnya bainiyah. Namun mengalirnya suara lam ini tidak sempurna, ya, tidak sempurna disebabkan karena terhalangnya jalan atau jalan keluarnya suara tersebut oleh lidah. Ya, kan lam ini kita mengucapkannya dari makhraj apa ini? Ujung sisi lidah. Dari mana makhrajnya? Dari ujung sisi lidah. Ini namanya sisi lidah. Ya. Ujungnya di sini. Kalau di sini kan samping, ya. Ya, ini pangkal lidah. Pangkal sisi lidah. Ya, sisi samping, ya. Kemudian ini apa? Ini ujungnya, ya. Al. Nah, ketika kita mengucapkan al, nah disinilah perbedaannya antara inhirafnya lam dengan ra. Al, ya kan? Jadi suara itu tidak keluar secara sempurna, terhalang oleh lidah. Al, jadi suaranya kemana? Melenceng ke samping. Ya, coba al, ya kan?
al, alla, ya, al. Nah, suaranya apa? Tadi apa? Keluarnya tidak sempurna, terhalang oleh lidah. Dia keluarnya itu bagaimana caranya? Inhiraf. Caranya bagaimana apa? Inhiraf, ya, melenceng atau menyimpang, ya, dari jalurnya, ya, tetapi apa? Dari sampingnya. Jadi melenceng dari apa? Sampingnya. Itu yang dimaksud dengan sifat apa, jemaah? Inhiraf. Ahsantum, barakallahu fikum. Bagaimana dengan inhirafnya huruf ra, jemaah? Adapun huruf ra, maka inhirafnya melalui celah yang ada di ujung lidah. Jadi kalau kita ucapkan ra seperti di gambar itu, ya, gimana? Ar, ar-rah, ar-ra, ya, ar. Nah, di tengah ini, ya, di tengah itu ada semacam celah yang memungkinkan suara itu mengalir dari celah tersebut. Sekali lagi, ini kan suaranya terhalang. Jadi jalan keluarnya suara ini terhalang oleh lidah, sehingga suara yang mengalir ini melenceng, ya, atau menyimpang, atau apa, keluarnya itu melalui celah yang ada di ujung lidah tadi. Ar-ra, ar-ra. Nah, sifat inhiraf pada huruf ra ini penting. Sebab apa? Kalau lidah ini tertutup total, maka banyak sifat ra yang tidak keluar, ya, atau menjadikan takrirnya berlebihan, dan itu justru yang harus dihindari, ya. Jadi ketika mengucapkan ra, itu lidah itu tidak apa? Menutup secara penuh, ya, menempel macet kan, ya, seperti apa? Apa ya? Allah, seperti cedal, gimana? Seperti apa namanya? Cadel, ya. Kita tahu, ya, gimana orang cadel mengucapkan R, ya. Ya. Lasanya sulit loh untuk digagapnya. Allah, ya, cadel, ya. Nah, itu kenapa? Karena apa? Pertama lidahnya, ya, nanti kita bahas sifat takrir, ya, tidak bergetar. Jadi apa? Tidak ada celah sehingga tidak memungkinkan suara itu keluar, macet jadinya, ya. La, ya, ra, ar, ya, ar-ra. Ya, mungkin ini perlu dilatih secara khusus. Jadi ra ini juga memiliki sifat inhiraf. Hanya saja, ya, kalau, ya, ini hilang sifat inhirafnya, maka akan menjadikan ra itu seperti lam, sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang, mohon maaf, cadel, ya. Cadel itu karena biasanya apa? Lidahnya pendek, ya. Biasanya apa sebabnya itu apa? Lidahnya apa? Pendek. Jadi kalau suruh melet agak sulit. Cadel. Allah alam, ya. Jadi hurufnya ada dua, lam dan ra, menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Jazari. Baik, insyaallah tidak begitu banyak catatan pada sifat inhiraf ini, ya, hanya khilaf tadi, hanya di kalangan para ulama, hanya perbedaan pendapat saja. Baik, berikutnya sifat yang kita bahas pada hari ini, berikutnya adalah sifat takrir, jamaah. Sifat apa namanya? Takrir. Takrir itu apa? Takrir menurut bahasa adalah i'adatu syai', ya, aktsara min marrah, atau marratan ba'da marrah, ya. Jadi pengulangan, ya. Takrir itu apa? Pengulangan, ya, mengulangi sesuatu lebih dari sekali, ya. Namun istilah takrir ini, ya, menurut ilmu tajwid, ya, adalah irti'adu tarafil lisan atau ra'sil lisan 'inda nutqi bil harf, irti'adan khafiyya, ya. Jadi
bergetarnya ujung lidah. Kan ra itu keluarnya dari mana? Nah, ini hurufnya ra ya. Hurufnya takrir ini hanya satu, yaitu ra. Nah, ra ini keluarnya kan dari ujung lidah. Dalam pengucapannya ada getaran. Nah, getaran ujung lidah ini dinamakan dengan takrir. Namun yang perlu dicatat bahwa getarannya ujung lidah pada saat mengucapkan ra, getarannya ringan atau tersembunyi, ya. Getarannya tidak boleh jelas, ya, tidak bisa digetarkan dengan kuat, ya, maksudnya dengan berlebihan. Justru harus dihindari berlebihan di dalam menggetarkan ujung lidah pada saat mengucapkan ra. Seperti halnya kita mengucapkan R, ya kan? Kalau kita ucapkan R gimana? R, itu kan? Ra, tidak secetol, ya, tidak apa? Jelas seperti itu. Sama bergetar juga kan? R, ya, ra, R, ya. Jadi ra itu diucapkan tidak sama persis dengan kita mengucapkan R dalam bahasa Indonesia, ya, ya. Tidak pula diucapkan seperti R dalam bahasa Inggris. Ya, gimana kalau R bahasa Inggris? Oh, gitu kan, ya. Ya, tidak pula demikian, ya. Ra Arab memang ada kemiripan dengan R kita, ya. Tetapi dia getarannya apa? Tersembunyi, ya. Getarannya tersembunyi karena itu dihasilkan dari sempitnya makhraj, ya. Sempitnya makhraj huruf ra ini, ya. Makanya, ya, kita ini mempelajari sifat takrir ini, sebagian kata ulama, ya, sebagian kata ulama, sebagaimana kata sebagian ulama, jadi sifat ini kita pelajari untuk kita hindari, ya. Jadi sifat ini kita ketahui untuk kita hindari. Maksudnya bagaimana? Ya, cukup kita ketahui bahwa huruf ra itu memiliki sifat takrir, jamaah. Duduk, Mas Abdurrahman, ayo ikut ngaji, duduk sini, ya. Duduk, ikut ngaji. Gak boleh jalan-jalan, duduk. Baik. Jadi apa kata sebagian ulama? Sifat ini kita ketahui untuk kita hindari. Maksudnya bukan berarti kita hilangkan sifat takrir, enggak. Kita tahu bahwa ra itu memiliki sifat yang namanya takrir. Sifat yang tidak bisa dipisahkan dari huruf ra. Namun demikian kita menghindari apa? Berlebihan di dalam menggetarkan ujung lidah atau takrir ini. Jadi takrir ini tidak boleh kita baca dengan jelas, ya, dengan getaran yang kuat, ya. Getarannya ringan saja. Getarannya jangan cetol. Cetol itu apa? Tampak gitu, ya. Getarannya tidak boleh tampak dengan jelas, tetapi apa? Tersembunyi, ya. Ar, coba ar, ya, bukan ar kan? Ar, ya. Allah, arri, arru, ya. Allah, arru. Nah, kita yang tebal dulu, ya, baru kemudian yang tipis. Arri, arri, syarri, ya. Ar-rijalu. Nah, jadi, ya, ini karena banyak catatan, ya, jadi sifat takrir ini jadi kita cukupkan pada sifat takrir, ya. Jadi kita ambil 3 sifat saja hari ini. Sekali lagi catatan yang pertama, ya, kesimpulannya, ya. Jadi catatan seputar sifat takrir ini, yang pertama catatannya apa? Bahwa sifat takrir atau takror, ada yang menyebutnya juga takror, itu adalah sifat lazimah, sifat asli yang dimiliki oleh huruf ra dalam setiap keadaannya. Hanya saja para ulama memperingatkan, ya, seseorang yang membaca Al-Quran agar jangan sampai berlebihan di dalam mengeluarkan sifat takrir ini. Jadi sifat ini jangan ditampakkan, ya, dengan begitu jelasnya seperti halnya kita sebagai orang Indonesia mengucapkan R, ya kan? Apalagi orang Malang, ya.
Arema. Arema kan gitu, mantap ya. Mantap. Kalau namanya Arema kan? Arema. Arek Malang. Ya. Nah, lebih khusus lagi ini. Catatannya apa? Lebih khusus lagi apabila huruf ra itu dalam keadaan bertasydid. Ya. Jadi ra yang bertasydid itu jangan dibaca dengan menampakkan sifat takrirnya dengan begitu jelas. Jadi contohnya apa? Arra, arri tadi kan ya. Jadi bukan arri enggak. Arra, arri. Atau kalau berada di akhir gimana? Ainal mafar, ya. Mustaqir, ya. Apalagi yang bertasydid. Kalau yang kasrah tipis. Ya, mir ya tipis. Munhamir, kalau munhamir tidak. Itu biasa. Ini maksudnya yang akhirannya ra bertasydid. Ya. Al-mafarru aslinya kan begitu ya. Kalau diwakafkan bagaimana? Yas'alu ayya insanu yawma idzin ainal mafar. Nah, itu tebal. Ya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Wa akhar biasa. Balil coba. Mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Nah, itu diangkat ya. Cukup dengan apa? Mengangkat suaranya ya. Untuk ra yang bertasydid tadi jangan digetarkan berlebihan. Ya, ainal mafar. Nah, kenapa kita tidak menggetarkan demikian? Kan ra-nya bertasydid, ya. Itu justru kita hindari pengucapan demikian agar yang terucap tidak lebih dari beberapa ra. Ya, jangan sampai terucap apa? Beberapa ra. Jadi ini berapa ra ini ya? Gitu ya. Ya. Intinya al-muradu bihadhihi sifah al-ihtirazu 'anil mubalaghati fiha la man'uha 'ala al-itlaq. Jadi maksudnya dari sifat takrir ini ya, kita menjaga pengucapan kita agar jangan sampai berlebihan. Bukan sama sekali menghilangkan atau melarang sifat ini. Jadi sifat ini harus tetap ada karena itu adalah sifat lazimah, namun yang diperingatkan agar jangan sampai berlebihan di dalam menampakkannya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, kata Imam Al-Jazari, ya, sembunyikanlah sifat takrir ini idza tushaddadu, apabila ra tersebut dalam keadaan bertasydid. Jadi ujung lidah itu ditempelkan, tetap menempel ya. Sebab kalau tidak menempel seperti R-nya dalam aksen bahasa Inggris, ya, dalam aksen bahasa Inggris kan tidak menempel lidahnya. Nah, itu yang membedakan. Namun ya tadi di sini bisa getaran itu mungkin bisa dikatakan sekali, ya, bergetar sekali, ya. Jangan lebih dari itu, ya. Jangan bergetarnya lebih dari itu. Nah, ada istilah lain yang patut untuk kita hindari dan bisa kita jadikan catatan di dalam pengucapan ra, yaitu cara pengucapan ra dengan istilah hasramah. Jadi muhasramah. Ini tidak ada di kitab, ya. Jadi sebagian orang mengucapkan ra itu dengan cara hasramah.
Apa itu hasramah? Seakan-akan ra itu adalah dal tarqiq, ya, seperti dal, atau seperti ta tafkhim, ya. Dan ini disinggung oleh Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya An-Nashr. Wa qad yubalighu qaumun fi ikhfa'i takririha musyaddadatan. Sebagian kaum atau sebagian orang, ya, ada kelompok yang berlebihan di dalam menyembunyikan sifat takrir ini dalam keadaan bertasydid. Fayati biha muhasramatan, ya, syabihatan bitta, ya, sehingga dia mengucapkannya dengan hasramah, mirip dengan apa? Suara ta, ya, at-ta, ya, at-tahman, at-tahman, ya, at-tahman, ar-rahman, bukan at-tahman, ya, bukan at-tahman, tetapi apa? Ar-rahman. Jadi tetap berkata. Dan catatan terakhir sebelum kita tutup, sudah masuk waktu adzan, ya. Baik. Catatan terakhir, ya, untuk kita bawa pulang, ya. Ya, tentunya untuk kita bawa pulang catatan terakhir ini, katsirun minan nas yadhummu syafataini 'inda nutqihi bir-ra'il mufakhamah al-maftuhah. Jadi banyak yang mengucapkan ra ini dengan mencucu bibirnya, ya, khususnya ra yang berharakat fathah, ra, ya. Ra yang berharakat fathah diucapkan tanpa mencucu bibirnya, ra, alam tara, ya, ra, ya, ingat, ya, basira, ya kan, qadira, syakura, begitu yang benar, ya. Jadi kalau ra itu berharakat fathah, maka dia diucapkan dengan membuka rahangnya, ra, sambil diangkat pangkal lidahnya, ra, ya. Berbeda halnya kalau ra itu berharakat dhammah. Jadi yang mencucu hanya ra yang berharakat dhammah, ya. Kalaupun mimiknya cemberut karena dia tebal, ra itu tidak sampai mencucu, ya. Ro, enggak, ro, jadinya apa? Suaranya o, ya, ro, ya, loro, loro, ya, ra, ya, ra, ya. Jadi alih-alih ingin menjaga sifat tafkhim yang ada pada huruf ra tersebut, malah apa? Berubah harakatnya, ya. Jadi kalau mencucu ini adalah pengaruh dari dhammah, ya. Padahal ra itu yang berharakat fathah tidak diucapkan dengan mencucu, ya. Seperti tadi basira, bukan basira, ya, ra, atau qadira, ya, qadira, ya, syakura, ya, demikian. Dan baik, catatan terakhir juga ini di sini, sebagian pembaca Al-Quran, atau ini lebih seringnya kami dapati bagi yang menghafal Al-Quran biasanya, ya, kadang mengucapkan ra tasydid itu lemah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya. Jadi tidak tidak kuat tasydidnya. Jadi mengucapkan tasydidnya, ya, gini, Ar-Rahman, arwah, seperti ada wawunya, arwah, Ar-Rahman, ya. Padahal apa? Harusnya apa? Ar-Rahman, ar-Ra, ya, Ar-Rahman, ya, bukan Ar-Rahman, arwah. Nah, gitu, ya. Harusnya gimana? Ra tasydidnya ar-Ra, ya. Ya. Ya, mungkin jamaah jarang yang mendapati, tapi kami biasanya yang menerima setoran, ya, itu kadang mendapati sebagian penuntut ilmu membacanya apa? Ar-Rahman. Jadi kayak ada wawunya, ya, arwah, gitu, ya, arwah. Harusnya bagaimana? Ra tasydidnya Ar-Rahman, tanpa mencucu dan apa? Tidak lemah tasydidnya. Barakallahu fikum. Demikian
kajian kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, terutama catatan-catatan praktek tadi ya dalam penerapan sifat-sifat ya khususnya takrir ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.